Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan atau suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombolnya agar saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk satu hari ini. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi pemikiran. Kondisi pemikiran yang bisa saja saya mengategorikan untuk saat ini pihak ketiga benar-benar sedang merasakan yang namanya kondisi kesetresan. Di mana kondisi kesetresan ini, ketika saya mencoba untuk mengkaitkan dari karakter yang dituangkan oleh manusia yang meninggalkan diri kamu di dalam perjalanan komitmen mereka berdua. Bukan hanya stres, tetapi kondisi pihak ketiga seperti merasa terancam di dalam komitmen tersebut. Kenapa saya mengatakan kondisi pihak ketiga terancam di dalam komitmen tersebut? Karena memang komitmen itu sudah bersifat yang namanya ketakutan. Bisa saja ketakutan ini dari permainan yang diawali oleh pihak ketiga dengan unsur yang tidak baik. Kalau kartu yang saya pegang ini saya lemparkan terhadap posisi energi yang dimiliki oleh manusia yang meninggalkan diri kamu, mungkin manusia tersebut merasa menyesal ketika manusia itu melepaskan diri kamu dan lebih memprioritaskan pihak ketiga yang sedang dia lakukan.
Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu Nine of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini membuktikan komitmen mereka, komitmen yang benar-benar saling memberikan tingkat kesetresan dan tingkat kedepresian yang begitu sangat mendalam. Kalaupun saya mengatakan dari kondisi kebutuhan berupa materi, mungkin bisa saja materi itu yang berbicara. Dan mungkin bisa saja ada kondisi ketidakpekaan yang terjadi di dalam komitmen tersebut. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Kartu pertama saja sudah keluar, kartu Nine of Swords, yang dimana kartu ini mengatakan pihak ketiga lebih mendominasi untuk stres. Muncul kartu Ten of Pentacles, terdiri dari 10 koin. Barusan saya mengatakan kondisi keuangan atau kondisi materi ada kaitannya di dalam situasi kesetresan oleh pihak ketiga, dibenarkan oleh kartu kedua. Ini kartu koin, yang dimana koin ini berbicara secara kemakmuran, secara kebutuhan, secara pelampiasan yang diinginkan oleh pihak ketiga, tetapi manusia tersebut tidak lagi memberikannya. Muncul kartu King of Cups, raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana kartu ini lebih mendominasi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi terhadap manusia tersebut? Karena kemungkinan besar ini manusia secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, dia masih menyimpan situasi cinta terhadap diri kamu. Tetapi situasi cinta yang dia simpan terhadap diri kamu, ketika manusia itu menyadari komitmen yang dia lakukan terhadap pihak ketiga, dia sudah membuat penyesalan yang begitu sangat mendalam. Walaupun saya mengatakan manusia itu masih menyimpan cinta terhadap diri kamu, belum tentu perkataan yang saya katakan tadi kamu mengiyahkan. Karena di satu sisi kamu sudah merasa sangat kecewa dari tindakan yang dituangkan oleh manusia tersebut ketika manusia itu bersama diri kamu. King of Cups di satu sisi, kartu yang saya pegang ini seperti membuktikan ada seseorang di atas dari hubungan yang mereka berdua jalankan. Masih ada seseorang yang disembunyikan, karena kartu ini seperti memberikan suatu gambaran bahwasannya ada jalinan asmara, tetapi jalinan asmara ini membuat komitmen tersebut terjebak. Nih dia wagen. Tetapi lagi-lagi acuan saya bukan bagaimana seseorang yang tersembunyi di dalam komitmen mereka berdua. Kartu King of Cups ini seperti mengatakan manusia yang meninggalkan diri kamu membandingkan diri kamu dengan pihak ketiga yang bersama dengan diri dia. Muncul kartu Nine of Wands, terdiri dari 9 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-9 tongkat yang barusan saya katakan, satu tongkat yang saya tarik ini pihak ketiga seperti ada ketakutan atau kewaspadaan yang begitu sangat mendalam. Kartu pertama 9 pedang, kartu keempat 9 tongkat. Sama-sama angka 9, tetapi ini pihak ketiga seperti ada kondisi yang membuat diri dia ini terasingkan.
Seperti ada kondisi yang membuat pihak ketiga ini sangat sulit untuk mempertahankan komitmen tersebut. Ya, bagaimana mungkin tidak sulit untuk mempertahankan? Situasinya saja sudah berbeda jauh. Situasinya saja sudah mengatakan pihak ketiga lagi stres. Muncul kartu King of Swords, raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini lagi-lagi memberikan suatu gambaran yang dimana mereka berdua ini saling mengintimidasi. Sudah memberikan sikap yang saling mengintimidasi, tidak ada kepercayaan, tidak ada suatu bentuk kepekaan, tetapi sudah membagikan sikap yang penuh dengan pertengkaran. Ini King of Swords. Kalaupun saya mengatakan manusia yang meninggalkan diri kamu memiliki karakter yang begitu sangat egois, lebih egois karakter yang dimiliki oleh pihak ketiga, di mana manusia tersebut dipertemukan dengan seseorang yang tidak berbeda jauh dari karakter yang dia miliki. Nih, King of Swords, Wak Geng. Kartu pertama tidak sia-sia keluar. Yang saya katakan tadi pihak ketiga stres, itu kesetresan itu dibenarkan oleh King of Swords. Karena manusia yang meninggalkan diri kamu ini sudah memperlakukan pihak ketiga dia bukan lagi seperti orang di dalam pertemuan di awal. Muncul kartu Page of Swords, kartu pedang lagi yang keluar. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata pedang yang barusan saya katakan, pedang ini mengatakan komitmen tersebut diawali dari kondisi kemanipulatifan. Kemanipulatifan itulah yang membuat mereka berdua saat ini merasa runtuh. Kenapa saya mengatakan kemanipulatifan? Secara logika, manusia yang meninggalkan diri kamu menyembunyikan pihak ketiga. Ketika diri kamu mengetahui apa yang disembunyikan, membuat diri kamu merasa emosi. Tetapi perlu kamu ketahui, apa yang dia sembunyikan, apa yang dia manipulatifkan, justru hal tersebutlah yang sedang membuat mereka berdua ini saling mengintimidasi. Muncul kartu Two of Swords, pedang lagi yang keluar. Kartu ini terdiri dari dua pedang, kiri dan kanan, kanan dan kiri. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kedua pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini, saya rasa ini pihak ketiga benar-benar merasa buntu kondisi pembawaan energi yang dimiliki. Nih, buntu, kebingungan, seperti sudah berpikiran jatuh di dalam komitmen yang tidak sehat. Ini dia Wage. Kondisi buntu dengan kondisi mata yang tertutup. Ini dia posisinya. Kartu pertama, stres. Pedang semua yang keluar. Nih, ada 4 kartu yang berbicara mengenai pedang. 2 pedang, 1 pedang, raja atau ratu pedang, 9 pedang. Pedang yang keluar, bukan cawan, bukan tongkat. Itu dia. Muncul kartu Ace of Cups, terdiri dari kata cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata cawan yang saya tarik tadi, cawan ini seperti mengatakan komitmen mereka bukan komitmen yang bersifat dewasa, tetapi komitmen sekedar bersenang-senang. Wajar kalau pihak ketiga ini merasa buntu, merasa stres, merasa dibandingkan karena memang awalnya saja manusia itu hanya menikmati kesenangan, tetapi kondisinya berbeda. Nih, dia Wage. Muncul kartu Page of Pentacles. 1 koin. Kalau saya mencoba menarik kata koin yang saya tarik ini menggambarkan situasi kebutuhan sudah bersifat miskin. Miskin secara materi.
Tetapi kemiskinan yang saya katakan ini bisa saja lebih mendominasi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu apabila memiliki kestabilan ketika bersama dengan pihak ketiga dia. Tetapi kalaupun saya mengatakan kemiskinan ini berada di dalam pihak ketiga, bisa saja karena kemungkinan besar orang yang meninggalkan diri kamu mencari seseorang di luar sana agar bisa dimanfaatkan. Bisa saja pihak ketiga yang merasa miskin, karena kemiskinan ini timbul dan diawali dari karakter yang tidak mampu untuk mengendalikan kondisi keuangan di dalam kondisi yang bersifat positif. Ya, ibaratnya sangat boros. Sikap yang terlalu ambisius untuk mengejar hubungan yang tidak waras, hubungan yang tidak sehat, justru sikap itulah yang saat ini membuat kedua belah pihak benar-benar sangat-sangat terbebani. Muncul kartu The Emperor. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Emperor ini lagi-lagi mengatakan mereka berdua sedang tidak stabil. Nih, The Emperor, komitmen itu bukan lagi memberikan suatu arahan untuk memperlihatkan kebahagiaan, tetapi komitmen itu sudah memperlihatkan suatu karakter yang dimana karakter tersebut tidak lagi saling bertanggung jawab. Saya mengakui manusia yang meninggalkan diri kamu terlalu ambisius untuk mengejar hubungan yang tidak waras tersebut. Tetapi apa yang dia kejar justru membuktikan posisi diri dia saat ini benar-benar terjebak di dalam kondisi yang sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat berantakan. The Emperor, kalaupun saya masih mengatakan manusia itu masih memikirkan diri kamu, iya, karena kartu The Emperor ini masih menyimpulkan manusia tersebut masih ingin bertemu terhadap diri kamu. Tetapi bukan berarti diri kamu ini mengiyahkan pertemuan yang akan dia lakukan karena memang kondisi kamu ini sedang fokus untuk memperbaiki kehidupan kamu daripada memikirkan manusia yang meninggalkan diri kamu. Kemunculan kartu The Emperor ini sebagai kartu terakhir yang saya katakan ketika saya mengarah terhadap pihak ketiga saat ini. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, tidak usah kamu angkat. Anggap apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak masuk akal, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya dari kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga di dalam komitmen mereka berdua. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana kondisi pemikiran kamu untuk merespon dan menyikapi apa yang saya katakan tadi. The Emperor, unsur api yang lebih mendominasi, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kamu tinggal menentukan di mana unsur kamu, di mana unsur manusia tersebut, di mana unsur pihak ketiganya, dan di mana zodiak kamu, zodiak manusia tersebut, zodiak pihak ketiganya. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.